Kolombia kembali dilanda kekerasan mematikan di tengah suasana politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden. Sebuah serangan bom dahsyat mengguncang wilayah barat daya negara itu, tepatnya di kawasan rawan konflik pada Sabtu 25 April 2026. Ledakan tersebut tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga merenggut 14 nyawa dan melukai sekitar 38 orang. Di antara korban luka, terdapat anak-anak yang turut terdampak dalam tragedi ini. Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa situasi keamanan di Kolombia kembali berada di titik genting, terutama saat negara itu bersiap menghadapi pesta demokrasi dalam waktu dekat. Ledakan terjadi di Jalan Raya Pan Amerika, salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah penting. Kekuatan bom begitu besar hingga menghancurkan sebuah bus, merusak kendaraan lain, bahkan membuat beberapa mobil terbalik. Di lokasi kejadian, sebuah kawah besar terbentuk di tengah jalan, memperlihatkan betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Sebelum bom meledak, para pelaku diketahui lebih dulu memblokir jalan dengan kendaraan, memaksa lalu lintas berhenti. Saat situasi macet dan kendaraan tak bisa bergerak, ledakan pun terjadi. Seorang saksi mata petani kopi setempat menggambarkan ketakutan yang dirasakannya saat kejadian. Dalam kepanikan, ia melihat langsung dampak kehancuran dan merasa negaranya semakin terpuruk oleh kekerasan yang tak kunjung reda. No soy capaz de opinar nada, hermano. Estoy asustado, yo no soy capaz de opinar nada. ¿Qué opina uno ahí? De que estamos en un país que se acabó, que mire el país que hasta un punto donde llegó, ¿eh? ¿A dónde ocurre eso en otro país? ¿En otro país a dónde ocurre eso? Estamos en un país mal. Pemerintah Kolombia langsung bergerak cepat menanggapi serangan ini. Presiden Gustavo Petro menilai aksi tersebut sebagai serangan kekerasan yang terorganisir. Ia menuding kelompok gerilya sisa FARC yang menolak perjanjian damai sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bahkan nama Ivan Mordisco, salah satu buronan paling dicari, disebut sebagai dalang utama di balik serangan tersebut. Tokoh ini dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata yang masih aktif dan sering dikaitkan dengan berbagai aksi kekerasan serta jaringan perdagangan narkoba. Pemerintah pun berjanji akan mengerahkan pasukan terbaik untuk memburu para pelaku dan menindak tegas pihak-pihak yang terkait. Serangan bom ini bukanlah kejadian tunggal. Dalam 2 hari terakhir, wilayah Cauca dan Valle del Cauca dilaporkan mengalami total 26 serangan. Sebelumnya, sebuah pangkalan militer di kota Cali juga menjadi sasaran ledakan yang melukai sejumlah orang. Situasi ini menunjukkan adanya pola serangan terkoordinasi yang semakin meningkatkan kekhawatiran publik. Sebagai respon, pemerintah meningkatkan kehadiran militer dan kepolisian di wilayah-wilayah rawan guna mencegah serangan lanjutan. Kolombia memang memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang kerap memanas saat momen politik penting, termasuk pemilu. Kelompok-kelompok bersenjata kerap memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan kekuatan sekaligus mempengaruhi arah politik negara. Pendanaan mereka pun tidak lepas dari aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penambangan liar, hingga pemerasan. Sementara itu, sisa kelompok FARC yang menolak kesepakatan damai tahun 2016 terus menjadi ancaman serius, terutama bagi upaya perdamaian yang masih rapuh. Dengan pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2026, isu keamanan kini menjadi perhatian utama. Ketegangan politik semakin meningkat setelah insiden penembakan terhadap seorang kandidat presiden dalam kampanye sebelumnya. Para kandidat kini harus menjalani kampanye di bawah pengamanan ketat, menyusul adanya ancaman pembunuhan yang mereka terima. Situasi ini menempatkan Kolombia dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, di mana demokrasi harus berjalan di tengah bayang-bayang teror dan kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.